Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 7207 sampai dengan bab 7210. Selamat mendengarkan. Bab 7207. Mendengar kata-kata provokatif Harvey York, lelaki tua bersetelan Zhongshan melambaikan tangannya, dan segera melihat ratusan master dari kantor pendeta perlahan mendekat. Melihat pemandangan ini, Ye Gosing menggigil dengan cerdik, lalu berkata dengan suara gemetar, "Saudaraku, saudaraku. Kembali, ayo kembali. Aku tidak akan membalas dendam ini. Aku sudah sangat senang." Melihat penampilan Ye Gosing, Harvey York mengerti, sepertinya kalangan atas di Jiecheng sangat takut pada pendeta. Belum lagi pria seperti Ye Gosing yang sudah sangat pengecut. Meskipun Harvey York telah memberinya pelajaran, yang membuatnya sedikit berubah. Tapi mudah berubah dan alam sulit diubah. Beberapa hal tidak bisa direaksikan dalam waktu singkat. Jika Ye Gosing melakukan gerakan yang kuat saat ini, itu tidak akan dianggap sebagai tidak menahannya, dan dia mungkin akan terpengaruh oleh kedua sisi pertarungan. Dengan pemikiran ini, Harvey York mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mendengarkanmu, ayo pergi." Setelah berbicara, Harvey York hendak berbalik dan pergi. Mendengar ini, Ye Gosing sedikit santai. Dia benar-benar takut Harvey York akan bergerak. Bagaimanapun juga, dan pada saat itu, semuanya akan berakhir. Para penonton yang hadir juga menghela nafas lega. Bagi mereka, sudah menjadi sifat manusia untuk ingin menyaksikan kegembiraan. Tetapi melihat hal-hal seperti ini, situasi terbaik adalah duduk dan menonton. Mereka tidak menyukai situasi di mana gerbang kota dapat terbakar kapan saja dan ikan di kolam akan terpengaruh. Oleh karena itu, saat ini, secara alami yang terbaik bagi Harvey York untuk mengakui bahwa dia pengecut. Dan setelah itu, kedua belah pihak terus bertarung tanpa henti, jadi bukan urusan penonton ini. Melihat bahwa Harvey York tampaknya menyerah, Yohana Jesse mencibir saat ini, dan berkata, "Harvey York, karena kamu tahu bahwa kamu tidak kompeten, maka pergilah." Jimmy Hawkins juga melihat ke orang-orang dengan sombong, dan berkata dengan dingin, "Orang-orang negara Ha memang semuanya sakit. Terlalu banyak perasaan, hanya saling memandang dengan ringan." Dia percaya bahwa dengan kepribadian keduanya, pasti akan ada saatnya mereka menjadi setan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah bersama. Dan malam ini, bahkan jika itu untuk memberi wajah pada Ye Gosing, itu saja. Oke, semuanya, final malam ini, pelelangan sekarang dimulai. Pada saat ini, lelaki tua berjas tunik mengabaikan Harvey York, tetapi melambaikan tangannya, dan seseorang memberinya cangkang kura-kura kuno. Lagi pula, karena ketidaksenangan Harvey York barusan, suasana di lapangan menjadi sangat canggung. Oleh karena itu, kantor pendeta terlalu malas untuk terus melelang barang-barang yang dapat dibuang itu, tetapi dengan sederhana dan rapi mengeluarkan heksagram yang dipedulikan semua orang. Karena, semua orang tahu misteri dan pentingnya hal ini. Hanya kemunculan benda ini yang bisa menghilangkan dampak negatif yang disebabkan oleh masalah Harvey York. Segera, mata semua orang tertuju pada kulit kura-kura. Ada retakan di seluruh kulit kura-kura yang sudah sangat tua. Naskah segel kuno dapat dilihat secara samar di atas, tetapi sangat samar sehingga orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Penonton langsung tertarik dengan cangkang kura-kura, dan semua orang tanpa sadar melihatnya. Harvey York berhenti saat dia pergi. Dia melihat kulit kura-kura dan memikirkan sesuatu. Pada saat ini, lelaki tua di panggung sudah tersenyum. Dan berkata, "Semuanya, ini adalah prediksi imam besar kami tentang situasi di Tanah Suci Besar berikutnya. Jika Anda mendapatkannya, Anda bisa mendapatkan pandangan ke depan. Di masa mendatang, ketika merencanakan strategi, kemenangan yang menentukan ribuan mil jauhnya." Bab 7208. Kali ini, Imam besar tidak ingin meramal. Lagi pula, semua orang dapat melihat bahwa akan ada perubahan di tempat-tempat suci pada periode waktu berikutnya. Harganya, tapi untuk memberi kita akhir dari pelelangan ini, setelah berpikir lama, Imam besar masih menghabiskan 3 hari 3 malam meramal heksagram ini. Heksagram, harga awal, 100 juta, setiap kali harga naik, itu juga 100 juta. Ekspresi lelaki tua itu menjadi sangat serius dan misterius. Dan ekspresinya juga membuat semua tamu heboh, lagi pula semua orang sangat ingin membiarkan pasukannya mendapatkan wawasan tentang peluang di tahun depan.
Tongkat sihir yang merasa benar sendiri dapat menipu uang dengan menulis sepatah kata pun dengan santai. Tepat ketika semua orang sangat bersemangat dan menantikannya, Harvey York yang berjalan ke gerbang tiba-tiba berbalik dan berkata sambil mencibir. Kata di sini tidak lebih dari karakter Zen. Selain itu, kata ini bukan hasil ramalan. Itu adalah sesuatu yang telah dipikirkan pendeta dalam mimpinya selama ini. Zen, kamu masih ingin membiarkan penguasa kota pedang menyerahkan posisi Zen. Ayo buat mimpi musim semi dan musim gugurmu. Setelah menyimpulkan heksagram ini, Harvey York langsung menamparkan wajahnya tanpa memberikan wajah apapun. Kemudian dia membawa Yerigo Singh dan pergi dengan tergesa-gesa. Tetapi di lapangan, pada saat ini, menjadi sunyi senyap. Dengan membengkaknya pavilion VIP, pendeta muda dengan wajah lembut itu tiba-tiba menjadi pucat dan menjadi sangat jelek. Selain keterkejutan, itu lebih merupakan ketakutan yang tak terkatakan. Karena, apa yang dikatakan Harvey York benar. Harvey York, yang keluar, tersenyum acuh tak acuh saat ini. Dia tahu betul bahwa kali ini dia tidak hanya merusak pelelangan di kantor pendeta, tetapi juga menamparkan wajah kantor pendeta. Yang terpenting adalah rencana dan ambisi terbesar pendeta itu diumumkan olehnya. Manakah dari tamu yang hadir bukan manusia? Kecuali jika pendeta menunjukkan heksagram di tempat untuk dilihat semua orang. Kalau tidak, semua orang akan setuju, karakter itu adalah karakter Zen dari Zenrang. Selain itu, Harvey York yakin 99% bahwa tebakannya benar. Nah, ini berarti kata-kata Harvey York langsung mengenai jantung pendeta. Jadi, setelah melakukan semua ini, Harvey York pergi bersama Yerigo Singh. Baru setelah mereka kembali ke balai seni bela diri Longmen, mereka menghela napas lega. Bagaimanapun, ini berarti pendeta tidak berani mengejarnya secara terbuka. Setelah berjalan ke lobi budokan, Harvey York menemukan bahwa pada suatu saat, Michelle dan Mandy Zimmer benar-benar berkumpul untuk minum teh. Sambil minum teh, keduanya menonton serial TV yang baru-baru ini populer dan mengobrol tentang plot di dalamnya, terlihat seperti sahabat di kamar kerja. Tetapi untuk beberapa alasan, melihat mereka berdua terlihat seperti saudara perempuan, Harvey York merasa merinding. Namun, setelah tersenyum masam, Harvey York masih tahu bahwa apa yang harus dia hadapi, bagaimanapun juga harus dia hadapi. Pada saat ini, Harvey York menghela nafas dan masuk. Kalian berdua memiliki hobi yang sama. Harvey York kehilangan kata-kata. Mandy Zimmer melirik, menyipitkan mata sedikit, dan tersenyum setelah beberapa saat. Ku dengar kamu pergi untuk menghancurkan tempatnya lagi malam ini. Harvey York melirik Yerigo Singh. Yerigo Singh menggelengkan kepalanya seperti mainan, dan berkata, Kakak York, Anda tahu bahwa saya bertemu dengan saudari Mandy untuk pertama kalinya hari ini, dan saya tidak memiliki informasi kontaknya. Bab 7209. Namun, saya memberitahu kakak perempuan saya. Lagi pula, dia yakin akan banyak hal di tanah seluas 3 hektar di Jiecheng ini. Berani bertindak sembrono. Pada titik ini, Yerigo Singh memasang ekspresi bersalah di wajahnya, jelas merasa bahwa dia telah mengkhianati Harvey York. Harvey York tidak banyak bicara ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi mengulurkan tangan dan menepuk bahu Yerigo Singh. Jika ini masalahnya, saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Sebenarnya, di kantor pendeta, lebih baik tidak menyinggung jika kamu bisa. Michelle mengambil secangkir teh dan menyerahkannya kepada Harvey York. Lagi pula, selama 10 tahun terakhir, Imam Besar telah menjadi penguasa kota yang tidak dikenal. Menyinggung dia tidak berbeda dengan menyinggung 7 keluarga besar. Sampai batas tertentu, setelah ayahku kembali, dia tidak yakin bahwa dia bisa sepenuhnya mendapatkan kembali otoritasnya. Harvey York berkata dengan ekspresi terkejut, Imam Besar sangat kuat. Michelle mengangguk dan berkata, tentu saja dia kuat. Kultivasi seni bela diri Imam Besar tidak terlalu tinggi, dia hanya setingkat dewa perang. Tapi hal yang paling kuat tentang dia adalah, teknik ramalan itulah yang membuat hantu dan dewa sulit dihadapi. Anda ingin berurusan dengannya. Saya khawatir sebelum Anda bergerak, seseorang akan memprediksi peluang musuh dan melakukan segala kemungkinan. Jadi, selama bertahun-tahun, meskipun beberapa orang mencoba berkomplot melawan Imam Besar, mereka berakhir dengan kegagalan. Meskipun ayahku adalah penguasa kota, dia harus sangat berhati-hati saat menghadapi Imam Besar. Harvey York tanpa sadar berkata, apakah sekuat itu? Jika dia benar-benar sekuat itu, bagaimana dia bisa gagal mengetahuinya? Di depan semua orang,
saya akan mengumumkan heksagram tersembunyinya kepada publik. Strateginya benar-benar gagal sekarang. Michelle sedikit tersenyum. Bingung, dia dengan cepat bergegas ke sisi Yerigosing untuk memahami keseluruhan proses. Setelah itu, Michelle memandang Harvey York dengan matanya, dan berkata, Harvey York, apakah kamu menghitung kata Zen yang kamu ucapkan? Ini bukan perhitungan, tapi kesimpulan. Harvey York menjelaskan sambil tersenyum. Dari perilaku para pendeta dan situasi terkini di Jiecheng, saya menyimpulkan bahwa mereka pasti akan menggunakan kata ini. Karena begitu kata ini muncul, akan membuat orang curiga terhadap perubahan situasi di Jiecheng. Petik 2. Dan yang tinggi prediksi pendeta dalam 10 tahun terakhir sangat akurat. Kata Zen ini akan membuat banyak orang secara tidak sadar berpikir bahwa Master Kota Pedang akan benar-benar menyerahkan posisinya kepadanya. Dalam hal ini, orang-orang ini akan jatuh terlebih dahulu, berdiri di depan waktu. Tapi, sekarang saya telah menyoroti kata ini. Terlepas dari apakah kantor pendeta telah menyoroti kata ini, rencana mereka telah dibatalkan. Jika disorot, orang bijak Anda bisa menebaknya bagaimana saya menyimpulkan kata ini. Jika Anda tidak mengungkapkannya, reputasi Departemen Pendeta akan terpukul keras. Singkatnya, meskipun saya tidak melakukan sesuatu yang besar malam ini, tapi biarkan para pendeta memotong pisaunya ke dalam daging. Mendengar analisis Harvey York, Michelle tersenyum dan berkata, sepertinya saya harus mengucapkan terima kasih atas nama ayah saya. Namun, apa yang Anda lakukan hari ini, apa yang telah Anda lakukan pasti akan membuat para pendeta memiliki permusuhan besar terhadapmu. Dalam hal kekuatan para pendeta, begitu mereka ingin berurusan denganmu, situasimu akan sangat merepotkan. Harvey York tersenyum dan berkata, mereka sepertinya tidak berani menyentuhku. Sekarang, bab 7210. Michelle dan Mandy Zimmer menoleh pada saat bersamaan. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, berdasarkan tebakan saya tentang gaya perilaku pendeta, jika kesimpulan saya benar, maka mereka tidak akan pernah berani mengungkapkan heksagram di tempat, bahkan tidak berani menyentuhku. Bahkan tidak ada upaya untuk melindungi keselamatanku. Karena, begitu sesuatu terjadi pada saya, orang luar pada dasarnya dapat diyakinkan. Kesimpulan saya benar. Inilah yang saya katakan, kata Harvey York dengan penuh minat, mungkin, kita bisa mengarahkan dan melakukan operasi pembunuhan sendiri, sehingga pendeta tidak bisa memakannya. Mendengar ini, Michelle sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Harvey York, jangan lakukan ini, jangan bertindak sembrono. Para pendeta telah bekerja di kota kami selama bertahun-tahun, dan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Begitu mereka marah, hanya sedikit orang yang dapat menanggung akibatnya. Setidaknya, sekarang bukan waktunya untuk melawan mereka sampai mati. Michelle tidak mengkhawatirkan urusannya sendiri, tetapi dia merasa bahwa pengetahuan Harvey York di Jiecheng agak dangkal. Saat ini, orang-orang di kantor pendeta mati tanpa henti, dan konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Yerigosing juga mengangguk dengan cepat pada saat ini, dan berkata, Kakak York, kakak perempuan saya tidak berbicara omong kosong. Sekelompok orang di kantor pendeta pasti tidak mudah untuk dihadapi. Tidak hanya jumlahnya banyak dan kuat, tetapi masing-masing dari mereka sangat kuat. Yang paling penting adalah imam besar, menurut legenda, dia hanya selangkah lagi dari kesatuan surga dan manusia. Memprovokasi imam besar, itu akan sangat merepotkan. Setidaknya, di antara 7 keluarga. Sebelum setengah dari mereka menang, lebih baik tidak bertarung dengan pendeta. Karena melakukan itu tidak akan menguntungkan kita sama sekali. Harvey York mengerutkan kening sejenak, lalu akhirnya menghela nafas, dan berkata, apakah air di tempat pendeta benar-benar sedalam itu? Michelle menjelaskan dengan lembut, tempat pendeta, itu awalnya keberadaan di bawah 1 orang dan di atas 10.000. Selama 10 tahun ketika ayahku menghilang, pendeta benar-benar mengendalikan Jiecheng. Kekuatan, latar belakang. Pendeta bisa dikatakan mengerikan. Bahkan setelah ayahku kembali, dia ragu-ragu untuk mengambil tindakan terhadap pendeta. Singkatnya, tidak ada gunanya bagimu untuk melawan pendeta saat ini, tunggu sampai waktu yang tepat untuk memalingkan muka. Harvey York mengangguk setelah mendengar ini, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Harvey York secara alami memahami prinsip bahwa seorang pria menyembunyikan senjatanya di tubuhnya dan menggerakkannya ketika saatnya tiba. Jadi dia juga sangat jelas bahwa saat ini, bujukan Michelle sendiri pasti untuk kebaikannya sendiri. Tentu saja,
Jika para pendeta tidak dapat menahan diri lagi dan bersikeras untuk bergerak saat ini, itu akan menjadi masalah lain. Saat Harvey York memikirkannya, dia untuk sementara mengesampingkan masalah ini, memesan takeaway pertama untuk makan malam. Ponsel Yeri Gosing tiba-tiba bergetar hebat. Yeri Gosing mengangkat telepon hampir tanpa sadar, melihatnya sekilas, dan dengan cepat menghubungkannya. Setidaknya saat dia menjawab telepon, wajah Yeri Gosing berangsur-angsur berubah, dan pada akhirnya menjadi sangat jelek. Apa? Jimmy Hawkins dan Joanna Jesse bertemu perampok dalam perjalanan pulang. Para perampok tidak menginginkan yang lain, hanya mengambil tongkat Musa. Selain itu, hanya ada 2 perampok. Ini, terima kasih sudah mampir, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.